Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Juliana Rahmawati dari kelas Manajemen A3 dengan NPM 22133200121. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video analisis mengenai kasus korupsi yang ada di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Kasus korupsi yang akan saya analisis yaitu tentang kasus korupsi proyek Tower BTS senilai 8 triliun oleh mantan Menkominfo RI, Johnny G. Plate. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan seseorang atau organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus korupsi proyek Menara BTS senilai 8 triliun, maka simak video berikut ini. Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Padahal pemerintah telah membuat rancangan anggaran sebesar 28 triliun rupiah untuk menjalankan proyek tersebut. Sebanyak 10 triliun rupiah diantaranya digelontorkan untuk membangun 1.200 tower BTS 4G dalam jangka waktu 2020 hingga 2021. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan 4.800 tower BTS 4G ini seharusnya rampung pada Maret 2023 lalu. Namun kenyataannya, hingga kini proyek tersebut belum dapat terselesaikan, bahkan 985 tower mangkrak atau tak selesai pengerjaannya. Mahfud menjelaskan proyek BTS 4G Bakti Kominfo ini seharusnya menghasilkan 4.800 tower BTS. Namun akibat mangkrak, negara pun diperkirakan mengalami kerugian hingga 8,32 triliun rupiah. Lalu, jika berandai-andai ke belakang, apa kira-kira keuntungan yang didapatkan masyarakat jika proyek BTS 4G ini tak dikorupsi? Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menyatakan pembangunan tower BTS 4G sebenarnya akan berdampak besar bagi masyarakat Indonesia jika terlaksana. Ia menjelaskan dua tower BTS diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan layanan seluler untuk warga satu desa. Artinya, jika proyek ini berjalan sesuai rencana, tambahan 4.800 tower BTS akan membuat 2.400 desa di seluruh Indonesia yang selama ini tidak terjangkau layanan seluler jadi dapat menikmati koneksi internet. Menurut Alphonse, daerah yang mendapatkan layanan seluler juga akan meningkatkan perkembangan komunikasi dan ekonomi warganya. Misalnya, dari segi ekonomi digital atau akses ke layanan digital lainnya. Kemajuan tersebut hanya bisa tercapai jika pembangunan dijalankan sesuai rencana dan target 4.800 tower BTS 4G tercapai. Pada 2018, Kemkominfo sendiri pernah menyatakan
bahwa masih banyak wilayah Indonesia kekurangan layanan seluler. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Anang Ahmad Latif menyebut masih ada sekitar 11% wilayah Indonesia yang belum terhubung sinyal seluler. Wilayah tersebut terdiri dari total 5.300 desa dengan 3.500 desa berada di Papua. Setelah mengamati video tadi, terdapat upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. Kedua, penambahan atau rekrutmen pegawai sesuai dengan kualifikasi tingkat kebutuhan. Yang ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan. Dan yang terakhir yaitu adanya penjabaran rumusan perundang-undangan yang jelas sehingga tidak menyebabkan perbedaan persepsi di antara para penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Demikian video mengenai analisis kasus korupsi yang ada di Indonesia. Banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.